sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu teknik pengumpulan data metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Selanjutnya, penelitian kualitatif bertumpu pada triangulation data yang dihasilkan dari 3 metode, yaitu interview, participant observation, dan telaah catatan organisasi atau dokumen records. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu penjelasan ringkas masing-masing teknik. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi pihak yang diinterview dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Yang disebut dalam cara sistematis yaitu wawancara dilakukan dengan menyusun instrumen pedoman wawancara. Jika tidak secara sistematis, peneliti melakukan wawancara secara langsung tanpa terlebih dahulu menyusun instrumen pedoman wawancara. Adapun dalam melakukan penelitian kualitatif dikenal dengan berbagai model wawancara. Yang pertama ada pertanyaan dalam wawancara mendalam, pada umumnya disampaikan secara spontanitas, yaitu dengan cara membangun hubungan dalam suasana yang biasa sehingga pembicara berlangsung sebagaimana percakapan sehari-hari yang tidak formal. Yang kedua ada wawancara dengan petunjuk umum. Pada wawancara kali ini kita diharuskan untuk menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara. Petunjuk umum berfungsi untuk menjaga agar pokok pembicaraan yang direncanakan dapat tercakup secara keseluruhan dan pembicaraan tidak keluar dari topik dan kerangka besar yang direncanakan. Yang ketiga ada wawancara baku terbuka. Nah, wawancara baku ini menggunakan seperangkat pertanyaan baku, yaitu pertanyaan dengan kata-kata, urutan, dan cara penyajian yang sama untuk semua informan yang diwawancarai. Yang keempat ada wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur ini, wawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kelima ada wawancara tidak terstruktur. Hasil wawancara tidak terstruktur menekankan pada pengecualian, penyimpangan penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Selanjutnya ada bentuk pertanyaan dalam wawancara. Bentuk pertanyaan dalam wawancara pada umumnya dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada yang pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku, yang kedua dengan pendapat atau nilai, yang ketiga berkaitan dengan perasaan, yang keempat ada tentang pengetahuan, yang kelima berkenan dengan apa yang dilihat, didengar, diraba, dirasa, dan dicium, dan yang terakhir pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Selanjutnya pedoman wawancara. Agar wawancara berjalan dengan efektif sesuai rencana yang disusun, maka peneliti perlu menyusun pedoman wawancara sebagai pemandu jalannya wawancara. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan wawancara. Nah, kelebihan teknik wawancara dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh respon yang tinggi dari informan jika dibandingkan dengan penggunaan kuesioner yang mungkin untuk tidak dikembalikan kepada peneliti. Adapun kelemahan dari teknik wawancara yang dibandingkan dengan teknik wawancara yang lain dalam pengumpulan dan penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada memerlukan banyak waktu dan biaya, dan yang kedua faktor subjektivitas peneliti, dan lain-lain. Metode observasi yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan atau sumbernya. Metode observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, observasi partisipasi, yaitu metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, pengamatan, dan indera di mana peneliti terlibat. Kedua, ada observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan tanpa menggunakan pedoman observasi. Ketiga, observasi kelompok, pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok peneliti terhadap sebuah isu.
Kemudian ada metode dokumentasi, kemudian ada angket. Angket adalah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti terakhir. Yang terakhir adalah focus group discussion, yaitu menemukan maksa sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.